Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dari SI kelas SI 4R. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu dosen saya, Bu Novika Irawati. Baiklah, yang tentang desain database, kemudian hubungan dan subhubungan dan lainnya. Selanjutnya kita jelaskan ayat pertama, desain database. Desain database adalah proses menghasilkan detail model data dari basis data. Tujuannya untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem sebagai informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. Proses desain database ini pertama itu ada analisis persyaratan. Analisis persyaratan adalah memahami dan mengetahui data yang harus disimpan dalam database. Kalau desain database konseptual ini adalah informasi yang dikumpulkan pada tahap analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskriptif data tingkat tinggi. Perbaikan skema yaitu analisis kumpulan relasi dalam skema database relasional untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan memperbaikinya. Desain database fisik, tahap ini mencakup pembuatan indeks pada beberapa tabel, mengelompokkan beberapa tabel, dan melibatkan desain ulang yang substansialnya terhadap beberapa bagian skema database. Kemudian desain aplikasi dan keamanan. Semua proyek yang perangkat lunak yang memiliki sebuah DBMS harus mempertimbangkan aspek aplikasi yang berada di luar database. Selanjutnya, IRD atau entitas. IRD adalah suatu model yang menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antara relasi. Di sini IRD mempunyai penyusunan komponen. Yang pertama dia itu entitas. Entitas adalah merupakan objek yang mewakili suatu yang nyata. Kalau atribut adalah untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas. Kemudian dia ada relasi. Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Kalau derajat relasi kardinalitas adalah menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Langkah-langkah membuat diagram IR: pertama itu tentukan entitasnya, tentukan atributnya, tentukan atribut key-nya, tentukan atribut kuncinya buat derajat relasi, melengkapi entitas dan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Pengertian entitas adalah merupakan sesuatu yang dapat digambarkan oleh data yang mewakili suatu yang nyata serta dapat dibedakan oleh sesuatu yang lain. Kemudian di sini ada atribut, adalah karakteristik yang dari entitas atau hubungan yang berbeda, hubungan yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau hubungan. Di sini dia ada atribut, jenis-jenis atribut, yaitu yang pertama itu atribut key, atribut sederhana, atribut value, atribut komposit, dan atribut derivtif. Atribut key ini yang digunakan untuk menentukan entitas yang unik. Atribut sederhana ini adalah atribut yang simple yang bernilai tunggal. Atribut value ini yang memiliki beberapa nilai untuk setiap entitas. Atribut komposit yang berdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang memiliki arti tertentu. Baru atribut derivatif yang dihasilkan dari atribut yang lainnya. Selanjutnya, hubungan dan set hubungan. Hubungan merupakan referensi hubungan antara suatu entitas dengan entitas lainnya. Derajat relasi atau koordinasi menjelaskan jumlah hubungan antara suatu entitas dengan entitas lainnya, yaitu ada one to one, one to many, many to many. One to one ini adalah setiap anggota entitas yang A hanya boleh berkaitan dengan satu anggota entitas yang B.
One to many adalah setiap anggota entitas dapat dikaitkan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak berlawanan. Many to many adalah setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Set hubungan adalah kumpulan dari hubungan yang sejenis. Tadi kan ada dia entitas kan. Tadi entitas itu contohnya yang entitas mahasiswa, kalau tidak entitas dosen gitu. Entitas yang memiliki peran penting dalam sistem basis data, karena jika tidak ada entitas, sistem basis data tidak terbentuk. Oke. Selanjutnya itu tadi hubungan. Kemudian fitur-fitur tambahan pada model IRD. Yang pertama itu ada batasan K. Fitur batasan K. Batasan K ini dengan merupakan batasan K, maka dapat dipastikan bahwa hanya data-data yang sesuai dengan batas tersebut saja yang dapat diisi. Di sini ada batasan partisipasi. Batasan partisipasi adalah batasan hubungan entitas yang menjelaskan bagaimana data itu berelasi. Batas ini menentukan bagaimana berpartisipasi suatu entitas dengan relasi pada entitas lainnya. Jenis-jenis batasan partisipasi ada dua, partisipasi total dan partisipasi parsial. Partisipasi total, keberadaan suatu entitas tergantung pada hubungannya dengan entitas lain. Sementara partisipasi parsial, keberadaan suatu entitas tidak tergantung pada hubungan dengan entitas lain. Kemudian weak entity. Weak entity ini di mana keberadaan dari entitas tersebut tergantung dari keberadaan entitas lainnya. Entitas lemah karena tidak memiliki primary key. Weak entity selalu mempunyai batas total partisipasi dengan entitas tempat bergantungnya atau identifying owner. Selanjutnya ada hierarki kelas. Hierarki kelas ini proses pembentukan kelas baru dari sebuah kelas yang sudah ada disebut pewaris. Kelas dibagi menjadi dua, yaitu kelas super dan kelas sub. Kelas super yaitu kelas yang menjadi basis bagi pembentuk kelas lainnya, sedangkan kelas sub yaitu kelas yang sudah terbentuk. Agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entitas untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Baiklah, sampai sini saja tugas yang sudah saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.